Militer bersihkan pemerintahan Aung San Suu Kyi, 24 menteri dicopot. Militer Myanmar mengumumkan pembersihan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis dengan mencopot 24 orang menteri dan deputi dan menunjuk 11 pengganti dalam pemerintahan. Langkah ini dilakukan oleh militer Myanmar setelah merebut kekuasaan dengan cara kudeta. Pembersihan tersebut diumumkan lewat televisi militer Myawadai. Dilansir dari Channel News Asia Selasa 2 Februari 2021, adapun beberapa menteri baru yang ditunjuk antara lain keuangan, kesehatan, informasi, urusan luar negeri, pertahanan, perbatasan, dan juga dalam negeri. Militer merebut kekuasaan dalam kudeta dengan menahan Aung San Suu Kyi bersama para pemimpin lain dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD dalam penggerbekan yang dilakukan pada dini hari pada Senin 1 Februari 2021 kemarin. Militer mengaku melakukan penahanan sebagai tanggapan atas tuduhan kecurangan pemilu. Saat ini, pemerintahan dikuasai oleh militer dan dipimpin oleh Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing yang memberlakukan keadaan darurat selama 1 tahun. Setelah pembentukan susunan kabinet baru, Min Aung Hlaing berjanji untuk mempraktikkan sistem demokrasi multipartai yang berkembang dengan disiplin dan tulus. Dia juga menjanjikan pemilu yang bebas dan adil serta akan menyerahkan kekuasaan kepada partai pemenang. Namun ia tak menyebut kapan janji itu akan dibuktikan. Sementara itu, militer Myanmar mengambil alih kekuasaan pada Senin 1 Februari. Satu dekade setuju menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil. Kudeta ini menimbulkan ketakutan luar biasa di seluruh dunia ataupun negeri karena sebelumnya diperintah rezim militer opresif selama hampir 50 tahun. Sebelum beralih menuju pemerintahan demokratis pada tahun 2011, penangkapan Aung San Suu Kyi dan banyak politikus lainnya pada Senin 1 Februari dini hari mengingatkan banyak orang akan hari-hari di masa yang diharapkan sudah benar-benar berlalu. Selama 5 tahun terakhir, Suu Kyi dan partainya yang sebelumnya sempat dilarang Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD berkuasa sesudah menang pemilu pada tahun 2015. Pemilu paling bebas dan paling adil selama 25 tahun. Pada Senin pagi 1 Februari, NLD semestinya resmi memulai memerintahkan untuk periode kedua. Namun di balik layar, militer tetap punya cengkraman kuat di Myanmar yang juga dikenal dengan nama Buma. Berkat konstitusi yang menjamin bahwa militer mendapat alokasi 26% kursi parlemen dan juga sejumlah kementerian penting. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa militer perlu merebut kekuasaan sekarang dan apa yang akan terjadi sesudahnya. Tuduhan kecurangan ala Donald Trump. Pemilihan waktu kudeta ini dapat dengan mudah dipahami seperti dilaporkan oleh wartawan BBC untuk Asia Tenggara Jonathan Head. Senin pagi seharusnya menjadi sidang pertama parlemen dan sejatinya juga mengesahkan hasil parlemen ini sekarang tidak terjadi. Pemilu pada November lalu dimenangkan oleh NLD yang memperoleh lebih dari 80% suara. Partai pimpinan Aung San Suu Kyi itu tetap sangat populer di masyarakat meskipun menghadapi tudingan genosida terhadap warga Muslim Rohingya di sana. Oposisi dukungan militer tiba-tiba mengeluarkan tuduhan adanya kecurangan pemilu. Tuduhan itu diulangi lagi dalam pernyataan tertulis yang ditekan dan dirilis oleh pejabat presiden baru. Tuduhan kecurangan dijadikan landasan untuk menerapkan keadaan darurat selama 1 tahun. Komisi Pemilihan Umum gagal menyelesaikan ketidakberesan daftar pemilihan dalam pemilu multipartai yang digelar pada tanggal 8 November, tulis Min Swee, Purnawirawan Jenderal yang juga pernah menjadi wakil presiden. Namun tuduhan itu tidak didukung dengan bukti kuat. Jelas Aung San Suu Kyi menang signifikan dalam pemilu, kata Phil Robertson, wakil direktur Human Rights Watch Asia kepada BBC. Muncul tuduhan adanya kecurangan pemilu, ini mirip dengan Trumpisme, semua tuduhan kecurangan tanpa bukti. Sekalipun demikian, Robertson menyebut perebutan kekuasaan itu tak dapat dipahami. Apakah pemilu berarti kehilangan kekuasaan? Jawabannya tidak.
Memalukan babak bangsa, pemilu pada bulan November lalu mungkin telah mengantarkan Partai Pembangunan dan Solidaritas Pasukan mengantongi sebagian suara pemilu, tetapi militer masih memegang kendali besar ini dijamin oleh konstitusi kontroversial pada tahun 2008 yang disusun dalam pemerintahan junta. Konstitusi tidak dapat menjamin militer menempati seperempat jumlah kursi parlemen secara otoritas, tetapi juga mendapatkan jatah menempati 3 kementerian penting, Kementerian Dalam Negeri, Pertahanan, dan juga urusan perbatasan. Jadi selama konstitusi tidak berubah, militer tetap mempunyai kekuasaan, namun dapat NLD sebagian mayoritas di parlemen mengubah konstitusi. Hampir tidak mungkin, kata Jonathan Haidt, karena amandemen undang-undang memerlukan dukungan 75% suara di parlemen, kuota yang tidak mungkin dipenuhi karena militer menempati setidaknya 25% suara. Min Tan, seorang mantan wartawan, berpendapat kudeta dilakukan karena alasan lain, rasa malu di pihak militer. Mereka tidak memperkirakan akan kalah, kata mantan wartawan yang menjadi pengajar teknologi di Yangon itu pada BBC. Orang-orang yang keluarganya berkarir di militer kemungkinan besar tidak memiliki partai itu ataupun tidak memilih partai itu. Tentu ada alasan lain. Kita perlu bisa menyebut Aung San Suu Kyi sebagai ibu militer menganggap dirinya sendiri sebagai bapak bangsa. Akibatnya militer merasakan adanya kewajiban dan hak dalam hal kekuasaan, dan dalam beberapa tahun terakhir ketika Myanmar semakin membuka diri untuk perdagangan internasional, militer tidak suka dengan apa yang terjadi. Mereka menganggap pihak luar khususnya sebagai bahaya. Pandemi dan keprihatinan internasional tentang nasib Rohingya yang mengalihkan suara pemilihan dalam pemilu November lalu mungkin telah membuat militer memberanikan diri untuk bertindak sekarang. Menurut pandangan Min Tan, bagaimana juga ini tetap mengejutkan. Apa yang bakal didapat? Sebenarnya para analis tampak tidak paham betul mengapa militer bertindak sekarang, karena tampaknya tidak banyak keuntungan yang dapat diraih. Patut diingat bahwa sistem yang berlaku sekarang ini amat menguntungkan militer, punya otonomi total, punya investasi internasional yang besar untuk kepentingan komersialnya, dan juga punya pelindungan politik sipil dan juga tuntutan kejahatan perang, kata Gerald McCarthy dari Asia Research Institute, National University of Singapore pada BBC. Perebutan kekuasaan selama 1 tahun sebagaimana yang diumumkan akan mengucilkan mitra-mitra internasional di luar Cina, merugikan kepentingan komersial militer itu sendiri, dan menyulut eskalasi perlawanan jutaan warga yang memiliki Suu Kyi dan NLD berkuasa lagi untuk periode kedua. Mungkin, kata McCarthy, militer berharap bisa meningkatkan peluang USDP dalam pemilu yang akan datang, tetapi risiko langkah seperti itu besar. Phil Robertson dari Human Rights Watch menunjukkan bahwa langkah tersebut berisiko menjadikan Myanmar sebagai negara pariah lagi. Pada saat yang sama, hal ini membuat rakyat marah. Saya pikir rakyat Myanmar tidak akan membiarkan kondisi ini, tambahnya. Mereka tidak ingin kembali ke pemerintahan militer. Mereka menganggap Suu Kyi sebagai benteng mencegah kembalinya kekuasaan militer. Masih ada harapan, masalah ini dapat diatasi melalui perundingan, jelas Phil Robertson, tetapi menambahkan jika demonstrasi besar-besaran mulai terjadi, maka krisis besar sedang terjadi.